Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Mutakila, kelas 12 IPS 2, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan perihal perubahan sosial. Poin pertama, apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perubahan pada berbagai lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk nilai-nilai, sikap, pola, perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Sedang definisi tentang perubahan sosial menurut para ahli ialah sebagai berikut. Yang pertama, menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, bahwa perubahan sosial ialah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Profesor Selo Sumarjan, bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Yang ketiga, menurut Emil Durkheim, bahwa perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Yang keempat, menurut Raja, bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi suatu sistem sosial. Tidak semua gejala-gejala sosial yang mengakibatkan perubahan dapat dikatakan sebagai perubahan sosial. Gejala yang dapat mengakibatkan perubahan sosial memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Yang ketiga, perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri. Yang keempat, perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat. Poin kedua adalah mengenai teori perubahan sosial yang terbagi menjadi 4, yakni yang pertama teori evolusi yang terbagi dalam beberapa penggolongan. Yang pertama, Unlinear Theories of Evolution. Pada teori ini menganggap masyarakat berkembang dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang kompleks. Bentuk teori ini adalah teori siklus yang berpendapat bahwa tahap-tahap perkembangan menyerupai lingkaran di mana tahapan tersebut dapat dilalui berulang. Yang kedua, Universal Theories of Evolution. Pada teori ini mengemukakan bahwa perubahan merupakan hal yang linear atau sudah memiliki garisnya sendiri, sehingga perubahan akan melaju ke depan dan tidak akan berulang seperti pada pandangan teori siklus. Yang keempat, Multilinear Theories of Evolution. Teori ini menekankan pada penelitian tahap-tahap perkembangan evolusi masyarakat, misalnya perubahan sistem pencaharian dari berburu ke pertanian atau dari pertanian menuju industri. Yang kedua, teori konflik. Menurut teori ini, konflik sosial merupakan sumber utama
terjadinya perubahan sosial. Konflik sosial terjadi karena adanya pertentangan antara kelas sosial di mana kelompok yang lebih kuat cenderung mendominasi kelompok yang lebih lemah. Teori ini berakar dari pemikiran Karl Marx tentang konflik antara pemilik modal atau borjuis dengan pekerja atau proletar. Yang ketiga, teori siklus. Menurut teori ini, perubahan merupakan siklus yang terjadi berulang-ulang, tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke titik tertentu. Yang keempat, teori linear. Menurut teori ini, perubahan bergerak menuju tahapan atau titik tertentu. Pandangan ini juga menganggap bahwa perubahan bisa diarahkan atau direncanakan. Poin ketiga, bentuk perubahan sosial. Yang pertama, berdasarkan waktu. Pada bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi, yaitu perubahan yang berlangsung dalam waktu yang lama dan bersifat lambat. Misalnya, perubahan mata pencarian dari berburu dan meramu menjadi bertahan dan beternak. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat dan cepat. Dalam revolusi biasanya ada pemimpin yang menggerakkan revolusi tersebut dan ada tujuan yang kuat dari golongan bersangkutan untuk melakukan perubahan. Contoh revolusi adalah revolusi Prancis dan perebutan kemerdekaan Indonesia dari Jepang. Yang kedua, berdasarkan intensitas. Bentuk perubahan sosial berdasarkan intensitas juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan kecil, yaitu perubahan yang dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya perubahan mode pakaian atau perubahan mode rambut dan sebagainya. Yang kedua, perubahan besar, yaitu perubahan yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya penemuan internet dan komputer yang mengubah cara berkomunikasi secara besar, atau penemuan mesin uap yang mengubah proses produksi dari penggunaan tenaga manusia menjadi penggunaan tenaga mesin. Yang ketiga, berdasarkan penyebab. Bentuk perubahan sosial berdasarkan penyebab terbagi atas dua, yaitu yang pertama, perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan, yaitu perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Contoh, perubahan sosial yang dikehendaki adalah program keluarga berencana untuk menahan cepatnya pertumbuhan penduduk. Yang kedua, ada perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi tanpa direncanakan dan umumnya membawa dampak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contoh, perubahan sosial yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang terjadi karena bencana alam, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya, sehingga perlu beradaptasi dengan lingkungan baru tempat evakuasi. Poin keempat, faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambah atau berkurangnya penduduk mengubah struktur sosial dan demografi di masyarakat. Bertambahnya penduduk membuat persaingan kerja semakin meningkat, namun jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, dapat menimbulkan pengangguran. Lebih luasnya lagi, pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan dan kriminalitas. Jumlah penduduk yang berkurang juga menimbulkan perubahan sosial. Misalnya saat ini, jumlah penduduk di Jepang semakin berkurang karena banyak masyarakat Jepang yang tidak ingin berkeluarga. Dampak jumlah tenaga kerja menjadi berkurang, dan yang lebih parah, jumlah penduduk di Jepang dapat semakin habis. Yang kedua, penemuan-penemuan baru.
Salah satu pemicu perubahan sosial adalah penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dapat dibedakan menjadi discovery dan invention. Discovery merupakan sebuah penemuan akan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Misalnya penemuan benua Amerika oleh Columbus. Columbus menemukan benua Amerika, bukan menciptakan benua Amerika. Invention adalah penemuan terhadap sesuatu yang benar-benar baru. Misalnya, penemuan mesin uap oleh James Watt atau penemuan telepon oleh Graham Bell. James Watt merupakan penemu sekaligus orang pertama yang menciptakan mesin uap, begitu juga Graham Bell dengan teleponnya. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam kelompok sosial dan setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan dapat menjadi penyebab konflik. Contoh, konflik yang menghasilkan perubahan sosial adalah konflik antar agama di Ambon. Dampaknya terjadi segregasi atau pemisahan antara orang beragama Kristen dengan orang yang beragama Islam. Muncul daerah yang hanya berisi penduduk Muslim dan ada daerah yang hanya berisi penduduk Kristen. Yang keempat, adanya revolusi. Revolusi dan pemberontakan dapat juga menjadi picu perubahan sosial. Contoh dari perubahan sosial akibat revolusi adalah jatuhnya kerajaan Rusia yang dipimpin oleh Tsar, dan bentuk kerajaan Rusia pun berubah menjadi negara sosialis yang dipimpin oleh Lenin dan Stalin. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Yang pertama ada faktor lingkungan fisik atau alam. Faktor lingkungan yang umumnya menyebabkan perubahan sosial adalah bencana alam. Misalnya, ketika terjadi bencana alam, masyarakat akan mengevakuasi diri mereka menuju tempat baru yang lebih aman. Dalam tempat baru tersebut, masyarakat akan beradaptasi dan menyesuaikan keadaan mereka dengan kondisi lingkungan yang baru tersebut. Dalam proses adaptasi tersebut, terdapat perubahan sosial di dalamnya. Misal, perubahan nilai-nilai yang dianut, perubahan budaya, menyesuaikan lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, peperangan. Keadaan perang juga menimbulkan perubahan yang besar. Perang merupakan keadaan eksternal karena melibatkan pihak lain di luar masyarakat itu sendiri. Perang menciptakan banyak perubahan, misalnya perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet menyebabkan pecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara baru dengan sistem politik dan pemerintahan yang berbeda. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan lain. Kebudayaan lain yang masuk melalui globalisasi pun menjadi penyebab perubahan sosial di suatu masyarakat. Berkembangnya teknologi informasi menyebabkan semakin mudahnya budaya lain masuk ke suatu masyarakat. Contoh, perubahan sosial akibat pengaruh budaya lain adalah gaya hidup anak-anak masa kini yang terpengaruh oleh budaya K-pop dari Korea Selatan atau gaya rambut dan gaya berpakaian yang mengikuti artis-artis Hollywood. Poin kelima atau yang terakhir adalah dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak positif, yakni munculnya penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Contoh dari penemuan yang sangat membantu aktivitas manusia adalah penemuan internet, komputer, dan ponsel pintar. Kedua, munculnya nilai dan norma baru yang lebih relevan. Dengan perubahan yang dinamis, norma atau nilai lama yang sudah tidak relevan dapat diperbarui menjadi norma dan nilai baru yang lebih relevan untuk diterapkan. Misalnya, di masa ini sudah ada pedoman menghubungi guru atau dosen melalui pesan singkat. Zaman dahulu, pedoman ini tidak ada, karena aplikasi pesan singkat masih terbatas. Contoh lain adalah munculnya undang-undang informatika
dan transaksi elektronik akibat perkembangan teknologi. Yang ketiga, munculnya lembaga atau institusi baru. Contoh institusi yang muncul akibat perubahan sosial adalah International Labour Organization, yaitu organisasi internasional yang melindungi hak-hak buruh. Di zaman dahulu, hak-hak buruh dipegang oleh pemilik perusahaan dan pemilik perusahaan seringkali mengeksploitasi buruh secara berlebihan. Dengan adanya organisasi seperti ini, hak-hak buruh menjadi lebih terjamin. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan anomie, yaitu keadaan di mana nilai lama sudah tidak relevan dan nilai baru belum terbentuk. Orang menjadi kehilangan nilai untuk dipegang. Yang kedua, kemunduran moral. Dampak lain dari perubahan sosial adalah kemunduran moral. Contoh dari perubahan sosial yang menunjukkan kemunduran moral adalah banyaknya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial serta maraknya bullying online. Yang ketiga, munculnya konflik sosial yang dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan. Perubahan sering juga menimbulkan konflik sosial. Salah satu konflik yang berbahaya adalah wacana perang nuklir. Nuklir merupakan teknologi yang ditemukan untuk persenjataan dan pembangkit listrik. Apabila digunakan untuk berperang, maka akan sangat berbahaya dampak yang ditimbulkannya.